Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Izin saya Denny Juzaili Abu Muhammad, berdomisili di Depok. Pengen membaca syarah Manzumah Baiquniyah, yang mana sebenarnya ini sudah lama sekali saya belajarnya dan ingin memurojaah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, taufik, dan mudah-mudahan Allah kasih ikhlas. Dan Allah berikan izin juga kepada kami untuk menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui pelajaran-pelajaran tatap muka ataupun online. Sekarang kesempatan untuk murojaah. Judulnya adalah penjelasan dari Manzumah Baiquniyah. Manzumah ya kurang lebih isinya bait-bait syair yang agak panjang, dan di sini ada 34 bait syair. Dan ini bait-bait syair yang dalam kategori ilmu mustalah hadis, dan ini akan ada penjelasannya oleh Fadlatul Syekh Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tanpa berpanjang-panjang, kita langsung aja. Sebenarnya di sini ada pendahuluan dari penerbit dan juga penjelasan tentang biografi penulisnya, namun untuk mempersingkat waktu karena waktu kita terbatas, kita langsung aja ke dalam penjelasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazimu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. An-Nazimu rahimahullah ta'ala. Oh, ini penjelasan lagi ya. Ishtara Allah ta'ala bihadil manzum Baiquniyah wa nisbatu wa ilayhi mansubatun fil baiti tsalithi wa thalathin. Penulis ini terkenal dengan manzumah ini Baiquniyah, dan nisbahnya sudah dituliskan nanti di bagian belakang. Waqad atatkal jauharil maknuni samaituha manzumatal Baiquni. Namanya adalah Umar, ada juga yang bilang namanya Toha ibn Muhammad bin Futuh al-Baiquni. Toha anaknya Muhammad, anaknya Futuh al-Baiquni, al-Baiqun ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Laqabuhu al-Baiquni wa hadhihi nisbatu lam yatabayyan asluha hal hiya nisbatun ila baladin abin aw ghairi dzalik. Ini Baiqun itu nisbah kepada kota apa kepada bapak dan atau yang lainnya enggak diketahui. Amma wafatu rahimahullah faqad dzakara ba'du man tarjama lahu annahu kana hayyin qabla am 1080 minal hijrah. Berarti sekitar 400 tahun yang lalu lah ya. Jam-zamannya Indonesia, zamannya Sultan Agung kali ya. Kita lanjutin. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan kalimat pendahuluan. Kita baca ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman. Amma ba'du fa hadhihi muqaddimatun fi ilmi mustalah hadits. Al-mustalah ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabul war radd. Mustalah itu ada ilmu, dengan ilmu ini dikenal keadaan rawi dan marwi yang diriwayatkannya dari sisi qabul aw radd, diterima atau ditolaknya. Wa faidatu ilmil mustalah huwa tanqiyatul adillah al-haditsiyati takhlisuha mimma yashubuhu min dha'ifin wa ghairihi litamakkana min al-istilal bihi li'anna al-mustadillah bisunnati yahtaj ila al-amrayn huma thubutuha an Nabi sallallahu alaihi wasallam thubutu dalalatiha 'ala al-hukmi. Apa manfaat mengenal ilmu mustalah? Memahami, membersihkan dalil berkaitan hadis dan murnikannya dari sesuatu yang pengen masuk-masuk, nyusup-nyusup kecil-kecil ke dalamnya dari perkara lemah atau yang lainnya, supaya istidlal menjadi kuat. Dan karena hal yang diistidlalkan itu adalah sunnah, memerlukan pada dua perkara. Satu, harus dipastikan benar dari Nabi, dan kedua, harus dipastikan memang itu punya dalalah, punya arah untuk memberikan hukum. Takunul inayatu bisunnati nabawiyyati amran muhimman. Oleh karena itu, perhatikan dah hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi itu perkara yang sangat penting.
Lana yang bagi 'alaiha amrun muhimun wa huwa ma kallafallahu bil ibad min qaida wa ibadatin wa akhlaqin wa ghairi dzalika. Karena dari hadis ini dibangun yang bani. Di atas hadis itu dibangun perkara-perkara yang paling penting dalam hidup kita, yaitu apa-apa saja yang Allah sudah bebankan kepada hamba-hambanya dari akidah, ibadah, akhlak, dan lainnya. Makanya penting, kita nggak boleh salah-salah ambil dan serampangan. Watubus sunnati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tahtasu bil hadis. Memastikan bahwa sunnah itu pastikan Nabi, memang benar hadis itu sampaikan Nabi, itu dikhususkan untuk dengan ilmu hadis. Lana Al-Quran nukila ilaina naklan mutawatiran qat'iyan. Karena Al-Quran dinukilkan sampai ke kita itu sudah penukilannya itu mutawatir, pasti benar. Lafzun wa ma'nan wa naqala al-asghiru 'anil akabir fala yahtaju ila al-bahthi 'an thubutihi. Orang-orang yang usianya muda ngambil dari yang usia lebih tua. Dan riwayatnya juga mutawatir, banyak sekali yang menghafal, menyampaikan turun-temurun. Maka tidak butuh lagi kepada pencarian akan pasti atau tidak nih, benar atau tidak, sabit atau tidak ayat-ayat Al-Quran. Tsumma ilam ana ilmal hadis yaqsimu ila qismaini. Kemudian ketahuilah ilmu hadis itu ada dua kategori. Al-awwal ilmal hadis riwayatan, asani ilmal hadis riwayatan. Ilmu hadis riwayat riwayat. Fa ilmu hadis riwayatan yabhatu amma yunqalu an nabi. Ilmu hadis yang kategori riwayat itu mencari apa saja yang dinukulkan dari Nabi Muhammad SAW min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keadaan Nabi, wa yabhatsu fi ma yunqalu la fi naqal. Dan mencari untuk apa saja itu dinukilkan, bukan penukilannya, saya nggak paham ya. Misaluhu idza ja'ana haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna nabathu fihi. Contohnya, jika ada satu hadis datang ke kita, disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita nabathu fihi, mencari-cari di dalam hadis ini, hal huwa qaulun aw fi'lun aw halun. Ini hadis ucapan, berkaitan ucapan, perbuatan, atau keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yadullu ala kadza aw la yadul. Apakah ini memberikan arah pada sini atau tidak? Fa hadza huwa ilmul hadis riwayatan. Maka ini yang disebut ilmu hadis secara riwayat. Pemudihul bathu fi dzatin Nabi SAW. Arena pelajaran ilmu hadis riwayatan ini adalah pencarian pada zat Nabi SAW. Wa ma yasduru an hadzal zat min aqwal wa af'al wa ahwal. Dan apa saja yang muncul dari zat ini, dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan atau keadaan. Wa min af'alil iqrar fa inna tabaru fi'lan. Termasuk dari perbuatan Nabi adalah persetujuannya. Fa innahu yutabar fi'lan. Persetujuan Nabi dikategorikan perbuatan. Wa amal ahwal fa sifatuhu katul wal qisar wal laun. Adapun yang terkait dengan ahwal, maka dimasuk kategori sifat-sifat Nabi. Contohnya tinggi, pendek, warna, wal ghadab wal farah wa ma asbah dzalik. Marah, senang, dan yang seperti ya, semisal itu. Ama ilmu hadis riwayatan fahuwa. Adapun yang kedua, ilmu hadis yang dikategorikan di riwayat itu adalah ilmu yabhatsun, ilmu yabhatsu fihi min ahwali rawi wal marwi min haitsul qabul war radd. Ini adalah suatu ilmu yang mencari tahu keadaannya rawi wal marwi, orang yang meriwayatkan maupun yang diriwayatkannya, min haitsul qabul war radd, dari sisi apakah diterima atau ditolak. Misal idza wajadna rawiyan fa inna nabathu hal hadza rawi maqbulun am mardud. Contoh, ada rawi satu orang, maka kita mencari apakah rawi ini diterima atau tidak atau ditolak. Amal marwi fa inna yuhatsu fihi ma huwal maqbul minhu wa ma huwal mardud. Apa tadi yang diriwayatkannya, maka kita mencari apakah ada sisi-sisi yang diterima dan ada sisi-sisi yang ditolaknya. Fabihadza na'rifu anna qabul rawi la yastalzimu qabul al-marwi. Oleh karena itu kita tahu di sini bahwa terimanya rawi tidak sekonyong-konyong langsung menerima juga
apa yang diriwayatkannya. Lianna sanada qad yakunu rijalu thiqatan udlan lakin qad yakunul matnu syadzan. Karena bisa saja sanad itu orang-orangnya thiqah dan adil, tapi bisa saja matanya itu ada syadz dan mu'allal, ada ilah. Fa ina idzin la naqbaluhu. Dalam kondisi ini kita tidak bisa menerimanya. Kama annahu ahyana la yakun rijal lusanad yasiluna ila haddil qabul wa thiqah. Sebagaimana juga ahyan kadang-kadang bisa aja orang-orang yang menjadi sanadnya tidak sampai derajat diterima atau thiqah. Walakinil hadits nafsuhu yakunu maqbulun. Akan tetapi hadisnya diterima. Wa dzalika li'anna law syawahida minal kitab wa sunnah, karena hadisnya ada syahid dari Al-Quran maupun hadis yang lain. Atau qawaid syari'ati tu'ayyiduhu, atau kaidah syariah yang bisa menolong dia, mendukungnya. Idzan faidatu ilmi mustalil hadis huwa ma'rifatu ma yaqbalu ma yuradu minal hadis. Satu, kita tahu mana yang diterima, mana yang ditolak dari hadis. Wa hadza muhimmun bihaditsatihi. Dan ini penting sesuai dengan zatnya. Lianna al-ahkam syar'iyyah mabniyatun 'ala thubuti dalili wa 'adamihi. Karena hukum syar'i dibangun di atas sabit atau tidak dalil yang disebutkannya, wasihatihi wa dha'fi, dan kesahihan maupun kelemahannya. Asy-syarih. Barakallahu fikum. Kita sampai sini dulu. Semoga Allah berikan kemudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.